hidung saya sedikit sakit karena kemarin dia berapa kali, dan mulut saya alhamdulillah saya minum antibiotik, makanya bengkaknya agak berkurang. Tapi di sini ada jahitan 3. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Semula Formosa. Jadi kali ini sangat sedikit berbagi kisah atau berita atau cerita seputar TKI dan TKW di seluruh dunia. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Dari kejadian, maaf kemarin pengen live tapi nggak bisa karena kemarin pas baterainya juga nggak ada, jadi nggak bisa terus live. Makanya hari ini saya bisa live dan saya akan menunjukkan kondisi saya yang sekarang ini. Di sini jahitannya 6, enggak. Ujung sendok ini hidung saya sedikit sakit karena kemarin berapa kali, dan mulut saya alhamdulillah saya minum antibiotik, makanya bengkaknya agak berkurang. Tapi di sini ada jahitan 3. Itu coba lihat. Itu kejadiannya tanpa diduga, dan kejadian juga begitu cepat. Jadi saya juga nggak bisa untuk cas HP karena baterainya juga nggak ada, jadi saya nggak bisa siaran langsung. Tapi saya langsung telepon ke kantor polisi. Dia berapa kali pengen sentuh sama aku, tapi aku mempertahankan kehormatan saya. Makanya dia nggak bisa, makanya kemarin dia dendam banget sama saya. Jadi dengan alasan seperti itu, dia langsung jadi kejadiannya begitu cepat. Tempatnya di sini kemarin, di dapur ini juga. Di sini dia langsung dorong sama saya nggak bisa lagi pegang sama dia. Di sini dia dengan saya berbaca bismillah, saya langsung keluar dari dapur, saya lari ke kamar tidur, tempat tidur saya langsung kunci pintu di situ. Di situ saya langsung lapor ke pihak kepolisian. Di situ saya langsung lapor ke pihak kepolisian, dan alhamdulillah dengan bantuan anak majikan juga yang ambil nama saya dari Syarikah Al Wataniyah, yang mendukung saya juga. Kamu nggak boleh cabut tuntutan itu, kamu tetap lapor dia, kamu tetap walaupun apapun, dan saya juga lapor dia sebagai jadi saya sebagai korban, sebagai tindak kriminal dari saudaranya dia, dan saudaranya lapor dia sebagai, jadi dia 2 laporan. Insya Allah hari ini jika memang dituin aku ke kantor polisi lagi untuk tetap memperlanjut masalah ini. Saya nggak akan cabut walaupun
saya dibayar sama majikan, saya tidak akan cabut laporan ini dan saya tetap lanjut masalah ini biar dia dapat imbasnya. Makanya saya bilang sama kalian semua, kami para devisa bukan datang ke sini untuk tidak. Jangan salah, saya mempertahankan kehormatan saya. Seperti ini kejadiannya. Ya, seperti ini saya. Ya, seperti ini kejadiannya. Saya mempertahankan kehormatan. Jadi tidak semua TKW itu para devisa Indonesia ya bisa dibeli dengan uang ataupun dengan pulsa. Tidak. Anak Sumba Timur, anak NTT tidak takut mati demi menjaga kehormatan. Ya, anak NTT tidak takut mati. Sekarang saya nggak bisa makan. Saya nggak bisa makan. Dari kemarin pengennya makan, tapi dengan kejadian itu saya nggak bisa makan. Karena jahitan ini sangat-sangat perih banget. Saya hanya bisa minum susu biar saya bisa minum obat. Alhamdulillah, padahalnya data kemarin hanya ada cuma 200 MB, tapi Allah ada. Kok bisa aku sampai punya data begitu banyak? Ya, aku pun nggak tahu. Itu mungkin dari Allah yang ngasih ke aku. Ya, minta doanya biar pelakunya dan saya bisa diproses. Saya udah lapor juga sama syarikat. Jadi sekarang juga lagi diproses biar saya bisa cepat pulang. Kalau majikan emang baik. Cuma anaknya satu itu. Kalau saudara dari dia semua itu baik semua. Cuma dia itu karena dia udah menggunakan, jadi otaknya udah nggak ada. Jadi otaknya hanya kotor yang ada. Ya, makasih atas dukungannya semuanya. Makasih banyak yang udah share. Makasih semuanya. Makasih banyak buat semua keluarga saya, keluarga besar, sahabat-sahabat saya. Makasih semuanya udah mensupport saya. Ya, saya sebenarnya nggak mau sampai lihat saya Sumba Timur Hambala Wengapu Hambala. Saya Sumba Timur Wengapu Hambala dekat dengan Masjid Agung, Masjid Al-Huda Hambala, pas tikungan ada oleh ate. Saya sebenarnya nggak mau live karena saya nggak mau bundanya seperti ini. Saya nggak mau, tapi biar semua para devisa tahu, biar semua orang-orang punya pikiran TKW itu hanya pergi kerja di luar, itu hanya diri. Tidak, jangan kalian punya pikiran seperti itu. Tidak, ini saya korbannya, mempertahankan kehormatan ini saya korbannya. Ya, jadi jangan punya pikiran yang para TKW mereka kerja di sana hanya digoda majikan. Jangan punya pikiran begitu. Kami di sini banyak cobaan. Ya, kami di sini. Ini saya baru pertama kali sekian tahun saya kerja di Saudi. Baru pertama kali saya kejadian seperti ini. Baru pertama kali.
pertama kali saya kejadian seperti ini. Saya kerjanya di Abah. Saya malahan pengen, nggak mau lihat kalau kondisi bundanya seperti ini, tapi biar saya nggak mau anak saya sedih, saya nggak mau. Nah itu tadi ya guys videonya, kita doakan buat Mbak Saida semoga saja sakitnya cepat sembuh dan pelakunya cepatnya bisa tertangkap dan semoga saja proses kepulangannya bisa berjalan dengan lancar. Amin amin ya robbal alamin.